رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Andri di sini. Alhamdulillah masih mengikuti ceritanya kan? Kita sudah memasuki hari yang ke-4. Kak Andri hari sebelumnya sudah bercerita mengenai proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan di hari berikutnya oleh Kak Nia. Kak Nia menceritakan mengenai pengasuhan Nabi Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah, dan ada sesuatu yang luar biasa kejadian pada saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ya, pembelahan dada Muhammad waktu kecil oleh malaikat Jibril. Mau tahu kisah selanjutnya? Kali ini Kak Andi akan menceritakan kisah selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dan di like juga dan share ya, biar teman-teman kalian juga bisa ngikutin cerita ini. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu Aminah melihat kedatangan Halimatus Sa'diyah membawa Muhammad datang ke rumahnya. Aminah pun senang sekali dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setiap Aminah menatap Muhammad, dia teringat almarhum suaminya Abdullah. Rasa cintanya Aminah pada Abdullah tak lekang sepanjang zaman. Pernah suatu hari Aminah sungguh sangat rindu sekali dengan Abdullah. Maka Aminah memutuskan untuk mengajak Muhammad bertemu dengan ayahnya, walaupun ayahnya sudah di dalam kubur. Tapi Aminah ingin menunjukkan kepada Muhammad bahwa disinilah kuburan ayahnya. Berangkatlah pada hari itu menuju ke kota Yathrib, karena Abdullah meninggal ketika berdagang ke kota Yathrib. Perjalanan sekitar 400 km ditempuh oleh Aminah bersama dengan Muhammad dan juga pembantu yang setia. Pada saat itu, itulah perjumpaan pertama kali Muhammad bertemu dengan almarhum ayahnya. Walaupun sudah dalam bentuk undakan-undakan batu dan tanah saja. Aminah pun dalam hatinya bergumam, seandainya ayahnya masih hidup, tentu ia akan sangat menyayangi Muhammad. Setelah melepaskan kerinduan kepada suaminya, maka Aminah pun kembali mengajak Muhammad pulang ke kota Mekah. Tapi ternyata dalam perjalanannya Aminah jatuh sakit. Keringat dingin keluar, mengucur deras dari tubuhnya. Badannya panas. Dalam perjalanan seringkali beristirahat daripada berjalan. Hingga sampai di suatu kota kecil antara Madinah dengan Mekah, yaitu kota Abwa. Akhirnya Aminah, sang ibunda Rasul, mengembuskan nafas terakhirnya.
Muhammad sedih, kehilangan orang tua satu-satunya, kehilangan ibunda Aminah. Tapi Muhammad tetap tegar. Maka Muhammad pun kembali ke kota Mekah dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun sedih kehilangan putri satu-satunya yang dia cintai. Tapi itu tidak menurunkan rasa cintanya kepada Muhammad. Diasuhlah Muhammad oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dengan sepenuh hati dan jiwa. Sangat cinta sekali kepada sang Muhammad kecil pada saat itu. Bahkan suatu ketika Muhammad pernah naik dan duduk di atas singgasananya Abdul Muthalib. Singgasana itu diberikan oleh para pembesar-pembesar kota Mekah. Karena Abdul Muthalib adalah orang yang istilahnya gubernurnya, pemimpinnya di kota Mekah itu. Maka diberikan singgasana, tempat duduk khusus untuk beliau. Dan tidak ada yang berani mendekati singgasana itu ataupun duduk di atasnya. Tapi ini Muhammad naik ke atas singgasananya, duduk dan bermain di situ. Orang-orang yang lain pun melihat hal itu dan khawatir. Waduh, lihat apa yang dilakukan Muhammad. Apa yang sedang ia lakukan di atas itu? Bukankah dia tidak tahu itu milik kakeknya? Pasti dia akan kena marah oleh kakeknya. Tapi ternyata Abdullah sangat cinta sekali dengan Muhammad. Tak pernah sedikit pun keluar kata-kata galak atau kasar kepada cucunya Muhammad. Abdul Muthalib pun hanya tersenyum pada saat itu. Biarkan saja, kelak dia akan menjadi orang besar. Itu kata Abdul Muthalib. Masya Allah. Nah, masa kecilnya begitu bahagia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib tidak lama kemudian meninggal dunia. Tidak lama setelah kematian sang ibunda, sang kakek tercinta Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Dua orang yang menjaganya, yang merawatnya, telah meninggal dunia. Lalu sesuai dengan amanat dari Abdul Muthalib sebelum meninggal dunia, maka pengasuhan Muhammad pada saat itu diserahkan kepada saudara kandung Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, pamannya Muhammad. Abu Thalib pun menerima amanah ini dengan senang hati. Selama dalam pengasuhan Abu Thalib, Muhammad mendapatkan kasih sayang yang cukup. Bahkan rasa cintanya kepada Muhammad itu melebihi rasa cintanya kepada anak-anaknya. Karena dia tahu ini spesial, anak ini spesial, luar biasa. Banyak keberkahan-keberkahan yang dia dapatkan selama mengasuh Muhammad. Suatu ketika Abu Thalib didatangi oleh penduduk Mekah. Iya, kenapa? Karena pada saat itu musim pancaklik, musim kering, tak ada hujan yang turun, air sungai di lembah itu pun kering. Maka mereka datang, ya Abu Thalib, engkau yang mewarisi kepemimpinan Abdul Muthalib. Masyarakat sudah bingung mencari air di mana. Tolonglah bantu kami. Maka keluarlah Abu Thalib dengan menggandeng Muhammad pada saat itu menuju Ka'bah, dan sambil menuntun Muhammad menyadarkan tubuhnya ke tembok Ka'bah pada saat itu, dan memejamkan matanya berdoa agar diturunkan hujan atas. Karena berkah dari Muhammad inilah, maka Allah turunkan hujan saat itu juga di kota Mekah. Masya Allah, masyarakat Mekah pada saat itu bergembira. Muhammad pada saat kecil itu menjadi primadona di kota Mekah, disukai siapa saja, karena dia beda dengan anak-anak lainnya, bersih sekali, putih sekali.
bersih, terjaga, akhlaknya baik, menjadi primadona. Gak ada yang gak suka sama Muhammad. Suatu hari Abu Thalib mengajak Muhammad untuk pergi berdagang. Usianya sekitar 12 tahun. Sudah 4 tahun Abu Thalib mengasuh Muhammad, membawa ke kota Syam pada saat itu. Ya, ketika membawanya, perjalanannya begitu panjang, kafilah dagang Abu Thalib itu ada hal yang istimewa. Selama dalam perjalanan itu ada awan kecil di atas yang menaungi, yang melindungi Muhammad selama dalam perjalanan. Jadi selama dalam perjalanan itu awan kecil itu ngikutin terus. Jadi Muhammad nggak pernah kepanasan. Orang-orang pun bingung, ini benar nih ada sesuatu yang istimewa ini. Sampai di suatu tempat ada sebuah kuil atau tempat peribadatan orang Nasrani. Tinggal di dalamnya itu seorang pendeta penganut agama Isa Al-Masih. Suatu malam pendeta Buhairah ini bermimpi bahwa akan ada seorang yang istimewa datang dengan ciri-ciri seperti Rasulullah, seperti Nabi Muhammad. Dan benar sekali, esokan harinya ada rombongan dagang, yaitu rombongan dagang Abu Thalib datang, dan mereka berteduh di bawah pohon dekat sekali dengan tempat peribadatan Buhairah itu, tempat ibadah Buhairah itu. Di bawah pohon yang rindang, Muhammad berteduh di sana, senderan di batang pohon itu. Sepertinya batang pohon itu menunduk untuk melindungi Muhammad. Dan awan selalu tetap mengikuti. Pendeta Buhairah melihat itu. Ini yang aku lihat. Ini yang aku lihat dalam mimpiku. Benar sekali. Maka pendeta Buhairah menyuruh seorang untuk menyambut mereka, mengundang mereka semua dalam jamuan makan mereka Buhairah yang sudah disiapkan makanan dan minuman. Berkumpullah mereka, senang sekali mereka disambut. Seperti ada sesuatu yang istimewa. Tapi Buhairah tidak menceritakan apa itu. Bertanyalah Buhairah kepada salah seorang dari kafilah dagang. Hai, apakah semua kelompok kamu sudah ada di sini? Sudah, tenang saja. Semuanya sudah lengkap di sini. Kamu yakin? Iya, tenang saja pendeta. Semuanya lengkap. Tunggu. Sepertinya ada seorang anak kecil. Dia sedang berteduh di sana. Dia tidak mau kemari. Kenapa dia tidak mau kemari? Apa? Cepat panggil dia. Panggil. Aku tidak mau menyuguhkan kalian apapun kecuali kalian memanggilnya. Penting sekali sepertinya anak itu. Sungguh beruntung kamu Muhammad. Maka orang itu pun menjemput Muhammad. Setelah sampai di kuilnya, diperhatikan baik-baik oleh pendeta Buhairah dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, dan menemukan tanda-tanda kenabian di punggung Muhammad. Ya, tanda-tanda ini yang dia lihat dalam mimpinya. Dia yakini bahwa ini adalah calon nabi yang akan meneruskan risalahnya Nabi Isa. Maka Buhairah pun bertanya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, anak siapakah ini? Abu Thalib menjawab, ini anak aku. Bukan, katakan lagi, anak siapa ini? Ini anak saudaraku. Kenapa memang? Kamu cepat, setelah dari sini pergilah kamu pulang. Kenapa? Karena nih, kalau seandainya orang-orang Yahudi mengetahui ini, dia akan celaka, akan terancam dibunuh. Abu Thalib terdiam sejenak, bingung apa maksud dari seorang pendeta itu. Tapi dia percaya kembali ke kota Mekah. Ya, kembali ke kota Mekah. Itulah salah satu perjalanan berdagangnya Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Abu Thalib. Masih ada lagi lanjutan cerita.
besok, insya Allah, dengan kakak-kakak yang lain. Ya, nantikan terus. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Pencet belnya, jangan sampai ketinggalan kisahnya setiap hari. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.